Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya. Semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, penyembuhan yang dilakukan Yesus pada seorang yang sakit kusta menjadi tema utama dalam permenungan Injil hari ini. Orang yang sakit kusta ini percaya bahwa dengan kuasanya Yesus mampu menyembuhkannya dari penderitaan yang dialami. Iman inilah yang sanggup menyembuhkan si kusta. Kesembuhan ini merupakan rahmat terbesar yang dialaminya. Satu hal yang menarik dan penting ialah bahwa Yesus berpesan agar orang yang telah sembuh dari penyakit ini dapat mempersembahkan kurban sebagai bukti bagi para imam. Persembahan ini juga dapat melambangkan syukur atas kesembuhan yang telah diperoleh. Ada begitu banyak kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan, mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur malam. Ketika kita bisa bernafas dan merasakan hari yang baru, Tuhan sebenarnya
telah mencurahkan rahmat kepada kita. Pengalaman perjumpaan dengan sesama juga turut menggambarkan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan manusia. Namun, ada kalanya kita lupa bersyukur atas segala kebaikan yang telah diperoleh. Kita hanya mau menerima segala kebaikan yang ada tanpa mau menoleh ke belakang, dan dengan rendah hati bersyukur pada si pemberi kebaikan. Injil hari ini memberikan inspirasi kepada kita agar tahu bersyukur dan berterima kasih kepada siapa saja yang dengan caranya masing-masing telah memberikan kebaikan kepada kita. Mungkin saja kita tidak bisa membalas sepadan dengan apa yang diberikannya, tetapi melalui ucapan syukur dan terima kasih, kita telah menunjukkan suatu sikap penghargaan terhadap sesama. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas segala kebaikan yang telah kami peroleh sampai saat ini. Bantulah kami untuk tahu bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan yang kami peroleh, sehingga kami dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hadirat-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.